Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dorit dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang budget variabel. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ronald Rosyansen. Saya Alfia Adatul Anissa. Saya Anggi Oktaviani. Saya Anastasia Dinda Karina. Saya Farania Wiliana. Saya Tisa Ayu Putri. Saya Noviana Yuanjar Dewi. Saya Oktiana Nurul. Saya Zita Alifia Ramadana. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian budget variabel. Variabel budget ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang tingkat perubahan atau tingkat variabilitas biaya, terutama biaya-biaya tidak langsung, sehubungan dengan perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Munandar 2013. Variabel budget diutamakan untuk merencanakan biaya-biaya tidak langsung, sebab biaya ini tidak berhubungan secara tidak langsung dengan aktivitas perusahaan. Akibat jika terjadi perubahan aktivitas perusahaan, tidak akan secara langsung mempengaruhi besar kecilnya biaya tersebut. Dengan demikian, akan mengalami kesulitan untuk mengetahui dan merencanakan berapa besarnya biaya tidak langsung tersebut pada aktivitas tertentu di waktu yang akan datang. Tujuan pendekatan anggaran variabel untuk menunjukkan bagaimana dan sampai jauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Hubungan antara faktor biaya dan output tersebut ditunjukkan dalam anggaran variabel ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variabel budget. Dalam kaitannya dengan aktivitas perusahaan, biaya tidak langsung tersebut dapat dibedakan menjadi satu, biaya tetap, yang merupakan jenis biaya yang tidak mengalami perubahan atau bersifat statis. Ciri-ciri utama pada biaya tetap yaitu jika aktivitas perusahaan sama dengan nol atau tidak menjalankan aktivitas sama sekali, maka biaya ini tidak ikut menjadi nol. Kedua, bila aktivitas perusahaan meningkat, maka biaya ini tidak ikut meningkat. Contoh dari biaya tetap yaitu penyusutan, sewa, gaji, asuransi, dan pajak. Kedua, biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output. Ciri-ciri biaya variabel: 1. Perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Kedua, biaya per unit relatif konstan meski volume berubah dalam rentang relevan. Ketiga, dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Keempat, dapat dikendalikan oleh seorang departemen tertentu. Contoh dari biaya variabel yaitu bahan baku, upah, komisi penjualan, serta biaya pengepakan. Ketiga, biaya variabel semi, yang merupakan biaya campuran antara biaya tetap dan biaya variabel. Ciri-ciri biaya variabel semi yaitu memiliki sifat tetap dalam tingkatan produksi atau konsumen tertentu. Namun, biaya ini menjadi biaya variabel ketika tingkat produksi melebihi standar yang ditentukan. Contoh dari biaya variabel semi yaitu biaya lembur, kendaraan perusahaan, biaya pengawasan dan inspeksi, biaya listrik, dan biaya telepon. Baik, yang selanjutnya di sini ada 3 jenis biaya semi variabel. Di antaranya yaitu 1. Biaya semi variabel proporsional, yaitu biaya semi variabel yang unsur variabelnya ikut berubah secara sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaan. 2. Biaya semi variabel degresif, yaitu biaya semi variabel yang unsur variabelnya ikut berubah secara kurang dari sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaan. Dan yang ketiga ada biaya semi variabel progresif, di mana biaya semi variabel yang unsur variabel ikut berubah secara lebih dari sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaan. Selanjutnya contoh biaya semi variabel proporsional, progresif, dan degresif. Di sini ada jumlah produksi. Misalkan jumlah produksinya 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, dan 50. Rentannya misalkan naik 5 unit. Biaya tetapnya 500. Mau berapapun jumlah produksinya, biaya tetapnya tetap 500. Biaya tetap per unit. Misalkan 500 per 10, 500 per 15, 500 per 20, 500 per 25, sampai dengan 500 per 50. Selanjutnya, proporsional, sama dengan biaya variabelnya tetap. Misalkan 10 dikali 50 sama dengan 500. 15 dikali 50, 750. 20 dikali 50 sama dengan 1000. 25 dikali 50, 1250. Sampai dengan 50 dikali 50 sama dengan 2500. Nah, angka 50 ini biasanya sudah ditaksirkan dan sudah distandarkan. Selanjutnya, progresif, sama dengan biaya var per unit meningkat. Misalkan 10 dikali 50 sama dengan 500. Jika jumlah produksinya meningkat, maka biaya variabelnya juga meningkat. Seperti 15 dikali 55 sama dengan 825. 20 dikali 60, 1200. 25 dikali 65, 1625. Nah, di sini biaya varvernya meningkat 5 sampai dengan 50 dikali 90, 4500. Selanjutnya di sini ada biaya degresif. Misalkan biaya degresifnya itu menurun 2 unit. Jadi 10 dikali 48, 480. Jadi kalau degresif itu semakin tinggi jumlah produksinya, semakin menurun nilai variabelnya. Seperti 15 dikali 46 sama dengan 690. 20 dikali 44, 880 sampai dengan 50 dikali 32 sama dengan 1600. Selanjutnya, metode menentukan standar biaya semi variabel. Di sini ada 4 metode. Yang pertama, metode biaya berjaga atau standby cost method. Yang kedua, metode taksiran langsung atau direct estimate method. Yang ketiga, metode maksimum dan minimum atau maksimum and minimum. Yang keempat, metode regresi atau regression method. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari metode tersebut. Metode biaya berjaga atau standby cost method ialah metode yang mencoba menghitung berapa biaya yang harus tetap dikeluarkan andai kata perusahaan ditutup untuk sementara. Jadi produksinya sama dengan 0. Yang kedua, metode taksiran langsung atau direct estimate method. Menurut metode ini, unsur tetap dan unsur variabel dari suatu biaya semi variabel dapat diketahui dengan cara mengandaikan perusahaan menghentikan aktivitasnya selama jangka waktu tertentu. Jangka waktu lamanya aktivitas tersebut andaikan dimaksimalkan harus dihentikan dikaitkan dengan unsur tetapnya. Di sini ada metode maksimum and minimum. Metode ini membandingkan besarnya biaya semi variabel pada aktivitas maksimum dengan besarnya biaya semi variabel pada aktivitas minimum yang pernah terjadi. Berdasarkan data historis, artinya aktivitas yang pernah terjadi selama masa historis yang dipilih. Sedangkan apabila mendasarkan pada data penelitian khusus,
adalah aktivitas yang pernah terjadi selama penelitian khusus. Selanjutnya ada metode regresi atau regression method. Unsur tetap dan unsur variabel dari suatu biaya semi variabel dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan regresi, baik berdasarkan data maupun penelitian khusus. Dalam metode regresi terdapat dua, yaitu metode garis lurus atau linier dan metode garis lengkung atau non-linier. Bisa kita lihat sama-sama persamaan dari metode garis lurus yang nilai A merupakan unsur tetap dari biaya semi variabel dan nilai BX merupakan unsur variabelnya. Selanjutnya bisa kita lihat juga persamaan dari metode garis lengkung atau non-linier. Di sini menyebutkan bahwa nilai A merupakan unsur tetap dari biaya semi variabel dan nilai BX merupakan unsur variabelnya. Selanjutnya di sini ada kegunaan variabel budget. Secara umum, semua budget termasuk variabel budget mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat mengkoordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus, variabel budget berguna sebagai dasar penyusunan budget biaya-biaya pabrik tidak langsung, budget biaya administrasi, dan budget biaya penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan variabel budget. Yang pertama, untuk biaya upah atau gaji tenaga kerja tidak langsung banyak dipengaruhi oleh sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, untuk biaya bahan pembantu. Yang ketiga, untuk biaya pemeliharaan aktivitas tetap. Yang keempat, untuk biaya listrik. Yang kelima, untuk beban depresiasi aktivitas tetap. Dan yang terakhir, untuk biaya promosi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk variabel budget. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi variabel budget ini juga tidak tersedia suatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Lalu, secara garis besar dikenal ada dua bentuk atau dua cara penyajian variabel budget, yaitu yang pertama, bentuk variabel budget yang dengan jelas memperlihatkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel secara terpisah. Selanjutnya yang kedua, bentuk variabel budget yang tidak memperlihatkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel secara jelas dan terpisah. Jadi perbedaan dari kedua bentuk ini adalah di mana salah satu bentuk dengan jelas memperlihatkan masing-masing unsur biaya tetap dan satu lagi dengan tidak memperlihatkan masing-masing unsur biaya tetap. Selanjutnya, pengertian budget tetap. Fixed budget atau budget tetap ialah budget tentang biaya-biaya pada satu tingkat kapasitas tertentu. Kemudian di sini ada contoh menyusun budget variabel. Contohnya di sini menggunakan metode regresi garis lurus, yaitu PT Serajaya ingin menentukan standar biaya pemeliharaan mesin dengan menggunakan data historis selama 16 bulan terakhir, sebagai berikut. Untuk tabelnya di sini ada kolom bulan, tahun, Y atau jumlah produksi X per unit atau biaya pemeliharaan, ada X pangkat 2 yaitu biaya pemeliharaan dipangkat 2-kan, kemudian ada X dikali Y, yaitu biaya pemeliharaan dikali dengan jumlah produksi. Untuk datanya di sini ada dari bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017.
Untuk jumlah Y atau jumlah produksi yaitu sebesar 4.370.000. Kemudian untuk jumlah produksi X per unit atau biaya pemeliharaan sebesar 78.800. Kemudian untuk jumlah X pangkat 2 atau biaya pemeliharaan dipangkat-2kan yaitu sebesar 418.480.000. Kemudian untuk jumlah X dikali Y atau biaya pemeliharaan dikali dengan jumlah produksi yaitu sebesar 22.282.000.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus dengan keterangan X sama dengan biaya pemeliharaan dan Y sama dengan jumlah produksi. Rumus pertama, Y sama dengan A ditambah BX. Rumus kedua, sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X. Rumus ketiga, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X pangkat 2. Di sini kenapa dikali 1 dan dikali 4.925 agar nilai A bisa habis dikurangi menjadi 0. Untuk hasil eliminasinya 22.282.000.000 dikurang 21.522.250.000. Hasilnya 759.750.000. Selanjutnya 78.800A dikurang 78.800A hasilnya 0. Selanjutnya 418.480.000 B dikurang 388.090.000 B. Hasilnya 30.390.000 B. Selanjutnya 759.750.000 B dibagi 30.390.000 B. Hasilnya jadi 25. Jika nilai B sama dengan 25 dimasukkan ke dalam persamaan rumus yang kedua, diperoleh hasil 4.370.000 sama dengan 16A ditambah 78.800 dikali 25. Lalu 16A sama dengan 2.400. 2.400.000 didapat dari hasil 4.370.000 dibagi 1.970.000. Lalu hasil A sama dengan 150.000. Maka nilai A sebesar 150.000 merupakan unsur tetap dari biaya pemeliharaan mesin, dan nilai B sebesar 25 merupakan unsur variabelnya. Dengan demikian, standar biaya pemeliharaan mesin ditetapkan 150.000 per bulan, ditambah 25 per kaleng produksi, dan formula matematikanya adalah Y sama dengan 150.000 ditambah 25X. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.